Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, politik, pertanian, dan juga pariwisata. Yang belum menjadi subscriber, ayo tekan menjadi subscriber, beri like, dan jangan lupa tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan tayangan lainnya. Mau share juga boleh kok. Akhir-akhir ini ada berita tentang terbongkarnya korupsi senilai 8 triliun lebih dari pengadaan menara BTS. Ini terjadi di Kementerian Kominfo yang melibatkan menterinya ketika itu yaitu Johnny G. Plate. Maaf kalau saya salah menyebutkan namanya ya. Banyak hal yang belum terungkap. Mari kita tanya Pak Susno. Pak, bagaimana dari pandangan Bapak tentang kasus ini, Pak? Ya, kasus ini pertama kasus mengagetkan ya. Kenapa mengagetkan? Karena ini kasus besar, Ya, 8 triliun lebih. Jadi kasus besar setelah kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan, ya. yaitu 359 triliun. Yang sampai sekarang itu sudah nyaris tak terdengar, gitu kan. Nggak tahu saya. Dan mudah-mudahan kasus di Kemenko ini tidak lama-lama nyaris tak terdengar juga. Sudah ada tersangkanya, yaitu Pak Menterinya, kemudian bersama beberapa tersangka lain. Ya. Tapi melihat cerita, melihat alurnya itu publik kelihatannya nggak puas. Kenapa nggak puas? Apa hanya itu tersangkanya? Apa ada lain? Masa uang sekian triliun tersangkanya hanya itu saja? Mana pemborongnya? Mana yang punya PT? Mana pejabat yang berwenang di bidang pengawasan? Mana pejabat yang berwenang di bidang ngucurkan anggaran? Mana pejabat dan lain-lain? Itu masih pertanyaan. Apalagi kemarin beberapa nama terangkat ke permukaan, kok hilang gitu. Apalagi dikaitkan dengan adanya uang misterius. Pengembalian uang sebesar 27 miliar setara ya, Ya. karena yang dikembalikan itu mata uang asing, tapi kalau di kurs adalah setara 27 miliar rupiah. Oleh yang ngantarnya itu identitasnya S. Tapi S ini terkait dengan siapa, tersangka siapa, siapa yang kembalikan, pengacaranya Pak Mahdir Ismail Bungkam gitu. Katanya nanti saja di pengadilan. Nah, ini misteri-misteri ini harus diungkap oleh penyidik. Dalam hal ini Kejaksaan Agung, dan juga harus diungkap di pengadilan. Kalau pengadilan sudah mengungkap, jangan hanya diceritakan di pengadilan, oh itu terlibat, tapi apa tindak lanjutnya? Supaya rakyat ini ada kepercayaan sama pemerintah. Nah ini siang ini timbul apa namanya bertanya-tanya lagi publik dengan kasus ini. Jaksa Agung Pak Burhanuddin diganti gitu. Padahal beliau sedang menangani kasus ini. Dan kita tahu Jaksa Agung sekarang ini banyak sekali kasus-kasus besar dia tangani gitu. Bahkan hampir ngalahkan KPK gitu ya. Tapi kok diganti ya? Nah ini ada apa gitu? Apakah karena tidak mau mentersangkakan yang lain? Apakah karena mau mentersangkakan yang lain tapi nggak boleh? Ini kita nggak tahu. Kita tidak boleh berpraduga. Mari kita lihat saja Jaksa Agung yang baru nanti untuk kasus BTS ini. BTS ini apa namanya? Best Transceiver System ya. Ya. Siapa lagi? Ya, who next gitu. Siapa yang akan menjadi tersangka? Karena rakyat ini kadang-kadang udah nggak peduli gitu. Ah, nanti ujung-ujungnya kayak kasus apa namanya di Kementerian Keuangan, lenyap. Ah, nanti ujung-ujungnya kayak kasus gimana gitu, pertambangan, lenyap juga, lenyap juga. Nah, kasus pertambangan ada juga yang lenyap, kita nggak tahu kemananya, yaitu masalah pajak ya. Ya. Pengusaha tambang besar di Kalimantan Timur gitu. Dia, wah heboh, terlibat masalah pajak, sekian gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak ada gitu. Nah, ini jangan gitu. Apalagi sudah ada misteri 27 miliar duit kembali yang tidak disebutkan siapa pemilik duit itu, dari mana, untuk apa dan sebagainya. Tapi
Pak Magdir menyerahkan uang itu ke kejaksaan dan Pak Magdir sedang menangani perkara itu. Salah satu kliennya adalah tersangka kasus BTS ini. Apa terkait dengan kliennya atau terkait dengan CS kliennya? Inilah menarik kasus ini. Allahu a'lam bishawab. Jangan sampai ini ketutup juga dengan kasus Panji Gumilang gitu. Ya, Karena banyak muncul kasus baru tandingan ya Pak ya, ya, ya jadinya kasus yang lain-lainnya tenggelam tenggelam. gitu. Nah Pak, terkait dengan yang pengembalian uang 27 M itu, apakah ini artinya orang yang mengembalikan, yang si misterius itu tadi, bisa berkurang atau bisa menurunkan statusnya dari tersangka gitu Pak? Pengembalian uang tidak ada pengaruhnya terhadap perkara seseorang itu akan hilang atau tidak ya. Kalau dia sudah menerima suap atau sudah mengkorupsi duit sebesar itu, sudah kejepretan duit sebesar itu, dikembalikannya setelah kasus ini terungkap, Hmm, maka dia tetap kena. Walaupun orang itu belum ditersangkakan, iya, dia tetap harus ditersangkakan. Nah, siapa orangnya? Saya kira nggak sulit lah. Jaksa itu sudah penyidik yang sangat berpengalaman dan dia penuntut sangat berpengalaman. Kan sudah ada identitas yang nyerahkan duit itu S gitu kan. iya, Kemudian di kantornya Pak Magdir mungkin ada CCTV. Kemudian Pak Magdir pun kalau ditanya ya, tapi dia ke publik nggak mau mengemukakan kan. Siapa S itu? Nah nanti S-nya dipanggil. Setelah S itu diperiksa, apakah yang terlibat kasus ini atau yang menerima suap atau yang mendapatkan korupsi, uang korupsi itu adalah S atau S hanya tukang antar saja. Nanti akan terbongkar gitu. Apakah S ada kaitannya dengan orang yang sudah jadi tersangka? Apakah S ini mengembalikan uang yang ada kaitannya dengan nama-nama besar yang disebut-sebut di media sosial atau yang beredar di dunia maya? Ini nanti akan terungkap. Ya pengacara Pak Magdir bagus, dia tidak mau membuat kasus ini gaduh gitu. iya. Disebut namanya, disebut ini nanti gaduh. Pokoknya kata Pak Magdir, tunggu saja nanti biar jaksa atau hakim yang jelaskan. Nah ini kita harap hakim dan bila perlu sebelum masuk sidang, jaksa sudah segera memproses siapa yang mengembalikan uang itu. Dan apa kaitannya dengan menara BTS ini. Jadi artinya sebenarnya tidak semisterius itu ya Pak, siapa yang mengembalikan? Tidak semisterius itu. Sebenarnya sudah terang benderang gitu ya. Ya, Tapi dibuat misterius gitu. Wah ini dari Mr. S. Siapa Mr. S nggak tahu. Supaya ini memancing reaksi publik. Ya Pak Magdir pintar gitu ya. Memancing reaksi publik. Dan jaksanya pintar juga. Dia biarkan. Biar memancing reaksi publik. Biar di media sosial heboh. Biar ada apa namanya power of netizen. ya, Kenapa begitu? Kita nggak tahu. Yang mengembalikan duit itu siapa? ya. Apakah orang gede? Apakah ada keterkaitannya dengan apa ya? Kalau gede itu gajah gitu ya, atau ada kaitannya dengan ya Kakap, orang-orang besar, kakap, kakap kakap ya, lain gitu kan. kelas kakap gitu. Lah kalau itu tidak mungkin jaksa saja ngeri-ngeri sedap kalau mau memproses itu ya, apalagi dikaitkan apa karena itu jaksa agung diganti. Lah berarti orang itu besar sekali gitu kan. Lah tentunya jaksa perlu dukungan publik. Nah, dukungan publik itu apa? Ya caranya dipancing lewat suara netizen gitu. Netizen kan sekarang udah heboh. Ingin tahu siapa Mister S itu yang mengantarkan duit. Kemudian Mister S itu terkait dengan siapa dan siapa-siapa. Nanti begitu terungkap, jaksa tidak mau menyidiknya, tidak mau mentersangkakannya, maka jaksa akan menjadi main-mainan oleh publik. Sakit itu kalau netizen sudah mempermainkannya, tendang sana, tendang sini gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa jaksa atau kejaksaan kita sudah sangat-sangat profesional. Kita kagum dengan kejaksaan, bagus sekali ya. Dia sudah maju sekali dalam penanganan korupsi. Dan insya Allah, jaksa tidak takut menangani ini dan orang-orang yang mengawaki kejaksaan, integritasnya cukup bagus. Gitu. Itu tadi Bapak juga sampaikan, kita jangan berpraduga dengan digantinya Jaksa Agung ini.
bagaimana tidak berpraduga ya Pak? Iyalah, orang berpraduga, loh baru kemarin heboh tentang BTS. Kemudian dalam kehebohan itu ada nama-nama besar yang disebut. Ya, Kemudian dalam nama besar disebut itu, wah berputar-putar, ada yang membalingkan duit. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tahu-tahu tanpa kalau rakyat kan nggak diajak berunding kan, iya, tanpa hujan, tanpa angin, jaksa agungnya diganti. diganti. Ada yang mengatakan dicopot gitu. Mana yang benar kita nggak tahu. Tapi jaksa agung itu sama dengan menteri hak prerogatif presiden. Tapi yang menjadi tanda tanya masyarakat bahwa jaksa agung ini sedang menangani kasus besar dan prestasinya cukup bagus gitu. Nah, tapi nggak apa, ini juga tambah menarik gitu. Baik Pak, terakhir untuk menutup pembicaraan singkat kita hari ini, harapan Bapak untuk kasus ini Pak? Ya harapan saya agar kasus ini tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat, tidak menimbulkan sakwa sangka, kemudian tidak membuat publik hilang kepercayaan kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah dinilai bagus ini. Kasus ini harus diungkap tuntas gitu, tanpa melihat siapapun orangnya. Ditambah lagi dengan kasus-kasus lain ya, orang menanyakan bagaimana ending dari 359 triliun yang di Kementerian Keuangan. Bagaimana ending dari kasus pajak dan lain-lain. Ini harus segera gitu. Nah, kalau ini segera dituntaskan, insya Allah pemerintahan yang sekarang ini orang katakan betul-betul pemerintahan yang konsekuen dalam memberantas tindak pidana korupsi dan ingin mesejahterakan rakyat. Dan saya yakin dengan aparat hukum kita sekarang sudah jauh lebih bagus, yaitu baik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan hakimnya. Walaupun hakim kadang-kadang masih meragukan ya, karena banyak ada hakim agung yang ditangkap, ada hakim yang ditangkap. Ya mudah-mudahan hakimnya lama-lama juga tambah bagus juga. Ya. Insya Allah, amin. Baik, Bapak terima kasih untuk waktunya. Kita tunggu saja semoga segera selesai semua kasus-kasus yang sekarang maupun yang sudah beberapa kasus yang lalu-lalu yang masih belum jelas jawabannya ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Demikian pemirsa, jumpa singkat kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi